Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Teman-teman semua dirahmati Allah, kali ini ada pembahasan yang sangat menarik ya, mengenai penerimaan negara ya, tetapi uniknya adalah tanpa pajak dan hutang ya. Dan fokusnya ini adalah ketika dibahas berlandaskan Islam gitu ya, berlandaskan bagaimana Islam itu mengatur sebuah kawasan ya, mengatur sebuah kawasan baik itu dari sisi ekonomi ya, dari sisi sosial maupun dari sisi apapun ya, termasuk kemiliteran dan pendidikan. Nah, ini menariknya ya, Islam ini membahas itu ya di dalam khasanah fikihnya yang pernah diberikan ya pengajarannya oleh Rasulullah SAW, dan juga pengajaran atau penerapannya oleh Khulafaur Rasyidin ya, atau khilafah pada masa para sahabat gitu. Teman-teman semua, rekan-rekan semua, ada literatur yang akan kita baca, yang akan kita coba dengarkan, simak sama-sama. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Ini ada sumber pendapatan negara ya di dalam Islam itu tanpa pajak dan hutang. Nah, ini sangat menarik ya. Kalau negara itu berlandaskan Islam, maka sumbernya adalah pasti dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi atau As-Sunnah. Ya. Ini pastilah ya, seluruh posnya pemasukan dan pengeluaran ini landasannya pasti dari kedua hal itu. Atau kalau tidak dari situ tersebut, dari ijma sahabat atau qiyas syar'i. Ya, qiyas sahabat ini adalah para sahabat yang pada masa Khulafaur Rasyidin telah menerapkan bagaimana dulu penerapan Islam yang dulu dicontohkan oleh gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Maupun qiyas syar'i ya, qiyas syar'i ini muncul dari para ulama, muncul dari para ulama yang kemudian memberikan pandangan-pandangannya mengenai kesamaan atau hukum ya, mengenai qiyas berdasarkan illat syariah. Baik, secara ringkas kita akan lihat bagaimana pos pendapatan. Ya, jadi ada pendapatan dan juga pengeluaran sebenarnya. Tapi yang akan kita masuk di sini adalah pendapatan atau penerimaan. Ya, ini menurut Zalum 2003 terdiri dari 12 kategori. Ya, pendapatan tersebut ada seperti al-anfal atau rampasan perang, al-anfal atau gonimah atau fa'i, dan khumus. Ya, khumus ini seperlima dari gonimah atau fa'i. Yang kedua adalah pungutan dari tanah yang berstatus khoraj. Ya, jadi khoraj itu adalah termasuk bagian dari pungutan. Ya, nanti kita bahas di lain waktu. Pungutan dari non-muslim yang hidup dalam masa Islam atau jizyah, dari kafir zimmi namanya, yang tidak memusuhi Islam dan termasuk menjadi warga negara ya, warga negara yang bukan muslimin gitu. Kemudian harta milik umum. Harta milik umum ini adalah seperti apa ya, hutan, kemudian sungai ya, kemudian juga lautan, kemudian danau ya, itu harta milik umum ya, termasuk energi ya, energi atau api. Nah, ini kemudian harta milik negara. Ya, ada harta juga milik negara, kemudian harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri seperti usir. Ya, perdagangan luar negeri itu pun ditarik usirnya ya, ketika ada pengusaha atau pebisnis dari luar negeri yang masuk ke dalam negara, maka itu ditarik usirnya ya, ditarik beanya gitu ya. Harta yang disita dari pejabat dan pegawai negara karena diperoleh dengan harta yang haram, dengan cara yang haram
Itu berarti sitaan ya. Sitaan yang diperoleh oleh para pejabat tersebut diambil gitu. Jadi penerimaan negara. Kemudian harta rikas. Harta rikas ini adalah barang temuan. Ya, barang temuan yang sifatnya adalah bukan bahan baku ya, tetapi apa namanya? Sebuah benda ya, misalkan pusaka ya atau koin-koin seperti itu. Eh, apa namanya? Barang-barang antik itu termasuk rikas. Itu bisa diambil seperlimanya, nanti kita bahas. Dan juga barang tambang. Ya, barang tambang ini seperti halnya ya minyak bumi, ya, emas, kemudian nikel dan lain sebagainya. Harta yang tidak ada pemiliknya. Ya, harta yang tidak ada pemiliknya itu berarti seperti halnya rumah atau kebun atau apa namanya, harta-harta pribadi yang tidak ada pemiliknya, tidak ada ahli warisnya satupun, gitu. Dikarenakan sebab-sebabnya adalah ya karena mungkin kematian, bencana, ya, kemudian dan lain sebagainya. Harta orang-orang murtad, ya, harta-harta orang murtad ini adalah harta yang kemudian diambil dari orang yang memilih untuk meninggalkan Islam setelah didakwahi, setelah diberikan penjelasan bahwa ketika dalam Islam itu ada konsekuensinya ketika meninggalkan Islam, gitu. Kemudian adalah pajak. Nah, pajak di sini bukan seperti pajak yang sekarang kita apa namanya terima ya atau yang kita bayar, tidak seperti itu, tapi ini adalah doribah. Maksudnya doribah ini adalah apa? Pajak yang hanya dikenakan temporer atau sementara waktu untuk membiayai kas negara yang kosong, ya. Dan hanya dikenakan bagi muslimin saja yang laki-laki. Nah, gitu ya. Muslimin laki-laki ya dan terkategori orang yang mampu, yang kaya. Pajak itu atau doribah sebutannya. Yang terakhir adalah zakat. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu harta milik umum. Ya, bagaimana harta milik umum ini pun menjadi potensi yang sangat besar ketika negara itu yang berasaskan Islam di negara Muslim menjadi penerimaan harta, ya, salah satunya harta milik umum. Ya, seperti halnya sumber daya alam yang memiliki deposit besar, kandungan-kandungan yang besar, potensi yang besar. Kalau di negeri kita Indonesia ini kekayaan itu berupa minyak mentah, gas batu bara, nikel, emas, tembaga, aluminium, ya. Hutan juga dikategorikan sebagai harta milik umum. Hutan, ya. Hasilnya dimanfaatkan langsung oleh publik, oleh umum. Tapi negara dapat melakukan proteksi atau pengamanan terhadap kawasan tertentu untuk menjamin keberlangsungan pendapatan negara, ya. Kemudian kekayaan ini dikelola oleh negara untuk kepentingan publik secara langsung, gitu ya. Harta milik umum dapat memberikan penerimaan besar karena ya dapat meningkatkan nilai tambah komoditi, ya, atau nilai tambah apa namanya pemasukan, ya, pemasukan negara. Nah, secara optimal, ya, sebagai contoh minyak mentah. Ini kalau kita lihat nilainya lebih dari 10 sampai 25 kali lipat, gitu ya. Jika diolah menjadi produk industri petrokimia misalkan, atau polietilen yang menjadi bahan baku untuk kemasan botol, kemasan botol, pipa dan kabel, ya, seperti itu. Ini bisa nih ya. Bisa luar selain minyaknya juga hasil pembuangannya, ya, hasil olahan-olahannya. Biji nikel misalkan. Ini sampai 0,9 sampai 1,8% ya. US dollar, ya, seharga US dollar 30,5 per ton. Oh, ya. Jika diolah menjadi
high purity ya, nikel ini 99,9 seharga sampai 24.293 US dollar. Dapat meningkatkan nilainya menjadi 796 kali lipat. Masya Allah ya. Besar sekali ya harta milik umum ini yang ada di dalam tambang. Ya. Berapa besar potensi penerimaan sumber daya alam tersebut? Maka kalau kita lihat ini secara komoditi primer dapat dihitung secara sederhana dengan mengetahui produksi masing-masing komoditas tersebut, ya, sehingga dikalikan dengan harga internasional, sehingga diperoleh pendapatan. Margin keuntungannya ya dari pendapatan dikurangi pokok produksi masing-masing komoditi sumber daya alam mengacu pada gross profit margin perusahaan-perusahaan utama yang tercatat di Bursa Efek, maka seluruh data mengacu pada tahun 2022. Ya, perhitungan ini tidak mengacu pada laba bersih yang dikurangi dengan beberapa biaya seperti administrasi, biaya kerugian kurs, biaya bunga, dan pajak. Beberapa biaya tersebut seperti biaya bunga dan pajak tidak berlaku di negara yang menerapkan Islam. Dengan demikian, sekilas gross profit atau laba kotornya dan net profit atau laba bersih akan lebih kecil dibandingkan dengan sistem saat ini. Maka seperti halnya kalau kita hitung minyak mentah ketika diproduksi 223,5 juta barel, ini harganya rata-rata 97 per barel ya US dollar. Nilai tukarnya 15.600 kita misalkan ya. Serta gross profit margin 54,1%. Maka laba yang diperoleh sebesar Rp 183 triliun. Ini kalau misalkan minyak mentah 223,5 juta barel, maka untungnya 183 triliun. Ya, jadi 183 triliun ini sangat besar. Ini potensi di Indonesia ya 200-an juta barel. Ya. Atau gas, natural gas, gas alam. Ya, kalau biaya produksi 2,5 miliar MMBTLI ya. Nah, kalau kita hitung harga rata-ratanya itu 6,4 per MMBTLI, maka nilai tukarnya rupiah kita asumsikan 15.600 per US dollar, maka gross profit margin 54,1%. Maka laba yang diperoleh sebesar 136 triliun. Jadi kalau untuk gas alam saja ini dengan produksi sekian 2,5 miliar ya barel ya ini ya satuan barel satuan gas ya, maka untungnya 136 triliun. Gitu ya. Begitu juga dengan batu bara. Ya, batu bara dengan produksi ya 687 juta ton. Nah, ini di Indonesia itu 687 juta ton. Ya. Harga tukarnya rata-rata per ton itu ya kalau harganya 345 per ton dan nilai tukar 15.600 per US dollar, maka marginnya 57,4%, maka diperoleh 2.002 triliun. Waduh ya, kalau tadi minyak mentah itu 183 triliun, kemudian batu bara gas alam itu bisa 136, tapi kalau batu bara bisa 2.000 triliun. Kita kembali ke komoditas yang lainnya. Seperti emas. Ya, emas dengan produksi 85 ton. Harga rata-rata 63,5 juta per ton. Nilai tukarnya 15.600 serta gross profit margin 34,9%. Maka laba yang diperoleh sebesar 29 triliun.
Wah, besar sekali ya, besar sekali. Tembaga dengan produksi 3,3 juta ton. Harganya yaitu di pasaran itu 8.822 per ton. Nilai tukar 15.600 misalkan ya. Maka profitnya 34,9%. Maka labanya 159 triliun. Ya, sepertinya ini labanya besar sekali juga ya, tembaga apalagi emas ya. Emas cenderung di bawahnya tembaga ya, profitnya. Kalau produksinya 85 ton, yang besar ini batu bara ini ya. 2.000 triliun. Besar sekali ya. Ya. Kemudian nikel. Nah, biji nikel ini ya diproduksi setara dengan 1,8 juta ton nikel. Ya. Nilai harga rata-rata itu 2.583 per ton. Ya. Maka nilai tukar 15.600 US dollar, profitnya 26%, maka laba yang diperoleh 189 triliun. Insyaallah ya, besar juga ini ya. Sekarang kita ke selain itu, yaitu hutan. Nah, bagaimana dengan hutan? Hutan, nah, dari data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2022, luas hutan di Indonesia itu 120,26 juta hektar. Wah, 120 juta hektar. Hutan itu terdiri dari hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Ya. Hutan produksi yang mencakup adalah hutan produksi atau HP, dan hutan produksi terbatas HPT, dan hutan produksi konversi HPK. Ya, jadi ada 3 jenis hutan: konversi, hutan konversi, hutan produksi ya, ada 2 kategori. Hutan produksi ini juga ada yang terbatas, ada yang konversi ya. Ini mencapai 68,8 juta hektar. Dan juga menurut Amhar 2010, kalau luasnya itu 100 juta hektar dan untuk menjaga kelestariannya dengan siklus 20 tahun, maka hanya 5% dari tanaman yang dipanen setiap tahunnya. Wah, ya. Kalau 100 juta hektar saja, itu yang dipanen 5%. 100 juta, panennya 5%. Jika dalam 1 hektar hutan, ya, dapat 400 pohon. Ya, 400 pohon. Artinya hanya 20 pohon yang ditebang setiap tahun. Jadi setiap tahun dalam 1 hektar 20 pohon. Maka kalau kita hitung nilai kayunya dari pohon berusia 20 tahun adalah 2 juta. Jadi 1 pohon itu harganya 2 juta misalkan ya. Dan keuntungan bersihnya 1 juta ya, dipotong produksi makan dan lain sebagainya ya, SDM. Nilai ekonomis dari hutan tersebut adalah 100 juta hektar dikali 20 pohon per hektar dikali 1 juta per pohon sama dengan Rp 2.000 triliun. Ya. Jadi 100 juta hektar itu menghasilkan 2.000 triliun. Ya. Maka 2.000 triliun ini dengan mempertimbangkan deforestasi ya, atau deforestasi itu penghilangan dan illegal logging ya, memperkirakan ya sekitar 1.000 triliun. Ini tuh karena ada penebangan ilegal, ada penebangan hutan ya. Maka dari 2.000 triliun ini taruhlah hilang setengahnya, 1.000 triliun per tahun. Dengan mempertimbangkan nilai yang mencapai 41% dalam periode 2010 sampai 2022, maka nilai mutakhirnya adalah 1.407 triliun. Ini pendapatan dari hutan. Ya.
Pendekatan lain untuk menghitung perkiraan nilai ekonomi hutan produksi, ya, selain hutan lindung, ya, adalah dengan mengasumsikan luas hutan tersebut ditanami pohon yang dapat memproduksi bubur kertas atau pulp seperti akasia, mahang, skubung, gerogong, meranti kuning, atau balerangan, ya, seperti itu, ya. Kalau kita lihat akasia misalkan, ini menghasilkan 165 meter kubik per hektar pada usia 5 tahunan, 5,5 tahun. 1 ton bubur kertas, ya, dapat dihasilkan 5,2 meter kubik sehingga per hektar dihasilkan 32 ton pulp. Ya, harga pulp ini sebesar 610 US dollar per ton dan kurs rupiah sama 15.600 per dolar Amerika dengan margin gross profit 39,7%, maka laba per hektar itu 120 juta per hektar. Dengan mempertimbangkan asumsi itu, pendapatan per 5 tahun dari luas hutan produksi sebesar 8.247 triliun, ya, atau 1.649 per tahun. Jadi setiap tahun untungnya 1,1649 triliun. Ya, ini bagaimana pendapatan hutan akan lebih besar jika hutan produksi dapat menghasilkan tanaman yang bernilai lebih tinggi lagi. Nah, kalau nilai lebih tinggi lagi, maka siklus produksi lebih pendek, seperti contoh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kehutanan tahun 2014 bahwa per hektar dapat ditanami 1.000 pohon jati, misalkan. Jika per kubik setara dengan 3 pohon jati, maka dihasilkan 330 kubik per hektar dengan 10 tahun. Wah, dalam jangka 10 tahun dengan harga 10 juta per meter kubik, maka didapatkan sekitar 3,3 miliar. Ya. Jika menggunakan formula biaya produksi Sulaiman 2014, total biaya produksi tanaman jati per hektar mencapai Rp 975 juta atau bisa dibulatkan 1 miliar. Nah, ini lebih besar lagi berarti, ya. Sewa lahan, ya, dihitung nol sebab tanah tersebut milik umum, dikelola negara. Keuntungan setelah 10 tahun ya sekitar 2,2 miliar per hektar. Ya, ini hutan jati tadi, ya. Jika wilayah ditanami hanya 10% dari hutan produksi 6,8 juta hektar, maka potensi keuntungan 15.824 triliun per 10 tahun atau 1.582 triliun per tahun. Nah, ini besar sekali, ya. Ini pendapatan ini akan berkelanjutan dan lebih besar jika luas hutannya itu ditanami dengan kombinasi dari berbagai jenis pohon. Wah, maka profitnya makin tinggi. Ya. Sebagai contoh, penggunaan bibit jati varietas unggul dengan rekayasa genetika seperti jati platinum yang dikembangkan BRIN membuat usia panen jati dapat diperpendek menjadi 5 tahun. Dan dengan volume yang lebih besar dan kualitas kayu yang lebih baik, alhasil siklus produksi menjadi lebih pendek sehingga pendapatan dapat lebih tinggi lagi. Nah, ya, ini dari hutan. Maka potensi hutan tersebut belum mencakup berbagai manfaat lainnya seperti perdagangan karbon, bahan baku obat, dan bahan baku industri non-kayu lainnya. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), potensi perdagangan karbon di Indonesia mencapai 350 triliun. Ya. Ini diperoleh antara lain dari hutan tropis, gitu, ya, yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton. Gitu. Meskipun demikian, hutan produksi perlu dikelola berdasarkan sistem
silvikultur, ya, dapat agar pengelolaannya memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang berkelanjutan. Ya, maka eh, ekologi tersebut antara lain konversi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, produksi oksigen, pengaturan siklus air, konservasi tanah, pengaturan iklim, serta penyediaan nilai rekreasi, gitu ya, budaya, serta sumber obat bagi masyarakat. Karena itu pengelolaan hutan produksi misalnya perlu mempertimbangkan luas ideal hutan untuk produksi monokultur agar sistem hutan tetap terjaga. Ya. Wah, Masya Allah ya. Ini dari sektor hutan. Bagaimana laut? Nah, kita lihat dari kepemilikan umum dari sektor kelautan. Wah, sangat luar biasa ya. Dengan luas Indonesia yang 75% adalah lautan, maka potensi ekonomi berbasis sektor kelautan atau blue economy sangatlah besar. Beberapa sumber pendapatan kelautan dan perikanan yang memiliki nilai tambah tinggi, ya, seperti perikanan tangkap, budidaya, pengelolaan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, serta industri dan jasa maritim. Potensi pendapatan juga diperoleh dari energi dan mineral, pariwisata bahari, transportasi laut, dan coastal forestry. Ya. Kepala Bappenas memperkirakan nilai tambah ekonomi berbasis perairan dan ekonomi biru mencapai 30 triliun US dollar pada tahun 2030. Ya. Menurut perhitungan Dahuri 2018, sumber-sumber tersebut dapat menghasilkan pendapatan per tahun sebesar 1,33 triliun US dollar per tahun. Angka yang sangat mencengangkan ya. Nilai itu setara dengan Rp 20.795 triliun dengan ya luas 15 dengan kursnya 15.600 per US dollar. Wah, ini bisa mendapatkan keuntungan ya 20.000 triliun dari laut itu ya. Maka kalau kita lihat lagi potensi penerimaannya bisa sampai 2 triliun per ya. 2 triliun dari laut itu. 2.000 triliun, maaf ya. Jika diasumsikan dengan harga pokok margin 50%, maka laba dari sektor kelautan 1.040 triliun. Ya, ini kalau dikurangi margin ya 50%. Ini marginnya 50%. Bagaimana kalau 80%? Wah, nambah lagi ya. Ya, yang memiliki potensi penerimaan besar adalah harta milik negara. Nah, kalau tadi harta milik umum, bagaimana dengan harta milik negara? Ya, harta milik negara pun bagian yang dapat menjadi penerimaan negara tanpa pajak dan hutang. Ya, seperti halnya padang pasir, gunung, tepi laut, tanah mati yang tidak dimiliki privat. Tanah tersebut dibagikan pula ya, dieksploitasi dengan memperbaiki kualitas tanahnya lalu menjadikan produktif dan menjadi lahan pertanian misalkan. Negara juga dapat berpartisipasi penyediaan jasa untuk publik seperti jasa pos, jasa keuangan, transportasi, penyewaan tanah, gedung, berbagai pendapatan serta berbagai perbandingan pendapatan perbankan, fee based income. Ya, transfer ya seperti halnya transfer, inkaso atau jasa penagihan, clearing dan safe deposit ya. Box ya, mohon maaf, safe deposit box mencapai Rp 250 triliun pada 2022. Jika pangsa pasar perusahaan negara di sektor itu mencapai 20%, maka dari jasa tersebut saja bisa diperoleh sekitar Rp 100 triliun. Ya.
Maka berdasarkan perhitungan tersebut, beberapa sumber penerimaan APBN negara di dalam ya, berbasis Islam, maka potensi pendapatan dari 8 harta milik umum, batu bara, minyak mentah, gas, emas, tembaga, nikel, hutan, laut, ini bisa diperoleh 5.510 triliun. Ini dari satu pendapatan negara. Ya. Padahal masih ada 12 sumber pendapatan lain yang juga memiliki potensi penerimaan cukup besar. Namun perlu dicatat bahwa asumsi ya, asumsi tersebut masih dipengaruhi oleh harga komoditas primer dan nilai tukar yang sangat naik turun atau fluktuatif. Maka potensi pendapatan akan jauh lebih besar jika nilai tambahnya dapat ditingkatkan lagi, produksi ditambahkan lagi ya, melalui pendalaman industri manufaktur domestik untuk mengolah komoditas tersebut ya, atau variasinya berbeda ya, dari hanya kayu kemudian atau menjadi kertas atau bisa menjadi bahan lain ya, seperti ya apa ya yang lebih berkualitas kertasnya mungkin ya. Hanya dari satu pos pemasukan saja penerimaan negara sudah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan APBN Indonesia. Indonesia mempunyai pendapatan APBN. 2022 penerimaan APBN mencapai 2.636 triliun yang 77% dari pajak. Pengeluarannya sebesar ya 3.000 triliun termasuk membayar bunga utang. Nah, ya yaitu 386 triliun. Ini defisit. Pendapatannya 2.000 triliun, pengeluarannya 3.000. Ya. Nah, maka setiap tahun ini Indonesia menumpuk utang lebih banyak ya dan terus membebani perusahaan dan individu dengan pajak. Sedangkan ini dari satu pemasukan saja dalam negara berbasis Islam ya. Ini pendapatannya ya sudah dikurang-kurangi saja 5.500 triliun. Sedangkan Indonesia dari pajak itu 2.000 triliun. Pengeluarannya 3.000 defisit. Nah, alhasil perekonomian Indonesia diatur harusnya dengan berbasis Islam. Ya, termasuk APBN-nya. Ya, pengelolaan sumber daya alamnya tidak hanya akan menghentikan ya kemaksiatan pemerintah kepada Allah karena ini bunga ya, bunga riba gitu ya. Waduh ya, akibatnya melanggar hukum-hukum Islam. Ya. Namun juga akan membawa kemakmuran kalau kita pakai berdasarkan aturannya Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW akan membawa kemakmuran dan kemajuan negeri kita ini. Ya, luar biasa teman-teman semua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi demikian ya, bagaimana Islam ini punya sumber pemasukan yang sangat luar biasa. Ya, tidak dikelola oleh privasi ya, perusahaan-perusahaan barang tambang tersebut ya, tidak diserahkan kepada asing, tidak juga diserahkan kepada korporat-korporat yang yang akhirnya memiliki secara individu atau privat, tapi dikelola siapa? Oleh negara. Negara ketika tidak mampu, maka negara dapat mempekerjakan perusahaan-perusahaan yang mampu mengelolanya atau melakukan akad untuk menyewa tenaganya ya untuk mengelola sumber daya alam ya. Tapi kalau untuk hutan kayaknya bisa dikelola oleh negara, laut juga bisa oleh negara. Sektor-sektor di pertambangan pun negeri kita sebenarnya sudah mampu untuk mengelola itu ya, mengelola tambang-tambang apapun yang ada di negeri ini sudah sangat mampu. Maka tidak lain tidak bukan ya pastilah ekonomi Islam ya yang
atau yang diterapkan oleh negara-negara Muslim seharusnya uh, diterapkan dengan optimal ya untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.